Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya tidak bisa mempraktek atau menjelaskan secara langsung kepada kalian melalui web meeting, tapi saya sudah siapkan hari ini berupa rekaman mengenai materi yang saya sajikan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan BK sesuai dalam materi di RPS. Baik, saya harap kalian bisa mengikuti penjelasan dari materi yang saya sajikan hari ini. Kalian bisa berdiskusi nanti setelah materi ini saya selesai jelaskan. Baik, slide yang pertama yaitu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Nah, sebelum itu bahwa layanan BK konvensional yaitu layanan BK yang masih sifatnya zaman dulu ya. Misalkan kalian pernah melihat guru BK kalian itu praktik memberikan layanan di depan kelas. Ada mungkin kalian pernah lihat guru BK-nya masuk ke kelas. Nah, di sana mereka menjelaskan layanan BK kadang hanya berupa ceramah ya. Bahkan hanya menjelaskan melalui PowerPoint. Artinya layanan BK yang sifatnya masih konvensional yaitu masih menggunakan layanan tatap muka. Nah, sementara pada perkembangan saat ini terkait dengan kebijakan dari kepala sekolah bahwa layanan BK terbentuk dengan adanya implementasi kurikulum K13 itu. Nah, sehingga layanan BK dikurangi jam layanannya di kelas. Akhirnya apa? Ya, layanan BK tidak mendapatkan jam layanan ke kelas gitu. Nah, otomatis tatap muka guru BK terhadap siswanya di kelas itu tidak ada. Bahkan dialihkan dengan mata pelajaran yang kekurangan jam layanan itu ya. Nah, untuk itu apa solusinya bagi guru BK? Nah, di era perkembangan teknologi yang kini sudah memasuki revolusi industri 4.0, nah di sana kalian coba cari informasi tentang revolusi industri 4.0 itu apa sih di internet ya. Nah, di sana kurang lebih bahwa perkembangan teknologi zaman sekarang ada istilah-istilah yang baru yang mungkin terdengar di telinga kita, yaitu adanya big data, artificial intelligence, kemudian era digital di e-commerce, kemudian ada startup, aplikasi-aplikasi atau developer yang dibuat oleh aplikasi yang sudah dibuat di developer ya. Nah, untuk itu perkembangan teknologi yang macam begitu ya, perlu ada integrasi dan perlu ada kemampuan untuk mengikuti perkembangan ya. Semua manusia mau tidak mau harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Jika tidak ya sudah kembali ke zaman dulu, konvensional lagi ya. Misalkan kalau mau menghubungi orang di seberang pulau ya masih mungkin menggunakan surat menyurat gitu ya. Kalau sekarang sudah tinggal WA dan bisa video call pula gitu ya. Nah, bagaimana peran kompetensi guru BK dalam mengikuti perkembangan revolusi industri ya. Ya tentu harus adaptasi terhadap perkembangan industri tersebut. Nah, kondisi yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi di mana guru BK itu mengajar
ya letak geografisnya. Kalau misalkan kita tinggal di kota Kupang, itu masih memungkinkan untuk menggunakan teknologi. Tapi bagaimana kalau misalkan di pedalaman, misalkan di Ampoang, di Kabupaten Kupang itu, nah bagaimana bisa memanfaatkan listrik saja di sana susah gitu ya. Nah, sementara teknologi komputer pun mungkin anak SMP belum tahu kayak gimana bentuk komputer gitu ya. PC, personal komputer itu. Nah, untuk itu bagi saya melihat ketimpangan dari sarana dan prasarana itu kan jadi kebijakan pemerintah ya. Tinggal bagaimana kita tetap mengikuti perkembangan zaman sehingga ya kita sendiri tidak tertinggal dan tidak terlindas oleh perkembangan zaman itu. Nah, meskipun kita berada di daerah pelosok, tapi tetap ada kontribusi, ada kemauan untuk terus meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru yang profesional gitu ya. Karena apa? Yang kita layani nanti adalah kaum milenial. Kaum milenial itu siapa? Usia anak-anak yang lahir tahun 96 sampai tahun 2007 kalau nggak salah. Nah, hasil sensus penduduknya sebentar kita lihat di hasil sensus penduduk tahun 2020 kemarin ya, tahun lalu itu sudah dirilis oleh BPS Indonesia. Sebentar di slide berikutnya saya akan jelaskan, tampilkan gambarnya ya. Nah, karena yang kita hadapi bagi kalian nanti lulus ya, apakah kalian masuk ke kaum milenial atau tidak, atau masih kaum generasi Z ya. Nah, generasi Z. Kalau kaum milenial itu di kalangan umur yang lahir di tahun 81 sampai 96 kalau salah ya. Kalau 97 sampai 2007, nah itu kelahiran untuk kaum generasi Z ya. Nah, mungkin nanti kalian akan melayani kaum mahasiswa yang masuk ke generasi Z itu. Nah, kalian sebagai kaum generasi milenial tentu harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Saat ini saja kalian sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan e-learning ya, memanfaatkan pembelajaran digital. Kita ini terpaksa jadinya. Coba kalau tidak ada corona mungkin kita tidak menyentuh ya, tidak mengikuti perkembangan teknologi yang macam sekarang. Ada Zoom, ada Google Meet, ada e-learning, itu mungkin kita tidak menyiapkan hal-hal seperti itu ya. Bersyukur di balik adanya pandemi corona ini, kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Dan kita kalau kita dibandingkan dengan negara maju ya jauh tertinggal kita. Baik, berikutnya ini hasil sensus penduduk tahun 2020. Coba kalian lihat di bagian ini ya, ini kaum milenial. Itu dari 270,20 juta jiwa, 25,87%-nya itu adalah kaum milenial ya, lahir di rentang tahun 81 sampai 96 ya, lahir tahun itu. Kalau kalian mungkin masih ada ya, ada yang mungkin lahir di tahun 96 atau sudah masuk ke generasi Z. Nah, generasi Z itu paling banyak porsinya, yaitu 27,94%, hampir 28% ya, jumlah penduduk generasi Z dari 270,20 juta jiwa.
Nah, ini yang nanti kalian layani ya, jumlahnya paling banyak. Inilah nanti yang disebut dengan apa namanya? Kembali. Oh, salah. Salah. Oke. Dengan istilah bonus demografi ya. Inilah kaum generasi Z, inilah yang akan menjadi bonus demografi. Kalau kita tidak manfaatkan bonus demografi ini, kedepannya generasi ini kalau misalkan dicekoki dengan hal-hal yang buruk, misalkan narkoba, kemudian konten-konten pornografi, kemudian suka malas-malasan, rebahan gitu ya, tidak ada kreativitas yang bisa mengarah ke hal-hal positif, jelas kita tertinggal ya, tetap akan tertinggal oleh oleh negara-negara maju. Nah, inilah yang perlu kita manfaatkan, agar kita perlu siapkan generasi Z ini sebagai calon penerus bangsa yang mengarah kepada bangsa Indonesia yang maju dan menjadi negara yang masuk ke wilayah, masuk atau naik level menjadi negara maju. Saat ini Indonesia masih berada di posisi negara berkembang gitu ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini kita ketahui bahwa layanan BK konvensional seperti biasa ada tatap muka, kemudian media bimbingannya menggunakan papan bimbingan yang biasanya ditempel poster-poster tentang informasi beasiswa, informasi perguruan tinggi itu ya, poster-poster itu ditempel seperti macam ini papan bimbingan, papan pengumuman maksud saya. Yaitu kemudian kotak masalah. Nah, ini berkaitan, kalau kalian adakah di sekolah kalian guru BK-nya menyediakan kotak masalah? Jadi kalau ada masalah, keluh kesah secara pribadi, kalian tidak berani misalkan mengemukakannya kepada guru BK, kalian diberikan kesempatan untuk menulis surat lalu dimasukkan ke dalam kotak masalah tersebut. Oke, kemudian ada selebaran informasi berupa brosur atau pamflet ya. Nah, harapannya dengan adanya perkembangan teknologi, nah ini harus ada integrasi ya dengan IT ya. Apa saja contohnya? Seperti yang sekarang kita lalui itu online class ya. Online class, ada seminar online. Kalau dulu kan harus datang ke suatu tempat atau suatu daerah yang mengadakan seminar gitu ya. Kalau sekarang ya cukup melakukan webinar. Webinar itu website seminar gitu ya. Jadi dilakukan secara online. Ini akan lebih memudahkan kita dari manapun kita berada. Saya sekarang itu sedang ada di Bali, jadi kalian ada di di masing-masing daerah ya. Kapan dan di mana saja kalian bisa belajar. Itu kecanggihan teknologi zaman sekarang ya. Nah, berikutnya adalah media sosial, yaitu sebagai media membantu guru BK dalam memberikan layanan BK. Ini yang perlu kita manfaatkan. Dulu belum pernah ada istilah aplikasi Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, podcast, kemudian YouTube. Nah, ini belum pernah ada dulu. Sejak tahun 2006 ke atas itu ini sudah mulai muncul. Ya, pertama tahun 2006 itu ada Facebook ya, Facebook, kemudian muncullah aplikasi-aplikasi baru. Nah, inilah media sosial sebagai media untuk memberikan layanan yang sesuai dengan
kebiasaan generasi Z maupun generasi milenial. Coba kalian perhatikan atau kalian bayangkan sendiri. Saat ini kan sudah ada selebgram, kemudian sudah banyak menggunakan aplikasi-aplikasi sosial media ini ya, mulai SD, SMP, SMA. Nah, ini kita bisa masuk di dalamnya untuk memberikan konten-konten yang berkaitan dengan layanan BK ya. Kemudian ada e-counseling ya. Nah, e-counseling ini sudah lama sekali sudah ada. Dulu ada aplikasi namanya Skype ya. Aplikasi Skype jadi aplikasi untuk tatap muka secara maya ya, face to face. Nah, kalau sekarang itu video call itu ya, video call bisa menggunakan WA, kemudian aplikasi yang lain ya. Itu e-counseling ya, tatap muka secara langsung, secara virtual. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan layanan konseling. Fasilitas atau platform-platform yang sudah menyediakan layanan e-counseling ini sudah banyak ya. Di internet itu sudah kalian browsing saja layanan e-counseling ya. Contohnya punyanya 1% ya. Kalian mungkin mengikuti channel YouTube-nya 1% itu ya, mereka menawarkan layanan konseling online ya. Kemudian ketika mengumpulkan data sekarang sudah canggih, tidak perlu menggunakan kertas lagi untuk menyebar angket atau kuesioner ya. Ini sekarang sudah ada namanya e-kuesioner. Contohnya menggunakan Google Form ya, terus Monkey Survey atau Zulu itu itu semuanya aplikasi-aplikasi online yang mampu merekam atau mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berupa serupa dengan angket atau kuesioner yang disebar menggunakan kertas gitu ya. Nah, sekarang sudah diganti menggunakan serba online ya. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin mengumpulkan data siswa untuk kebutuhan penyusunan program BK. Boleh ini menggunakan e-kuesioner. Serta yang terakhir adalah aplikasi-aplikasi yang berbasis PC atau personal komputer, berbasis online maupun berbasis mobile. Nah, ini banyak sudah layanan-layanan yang menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru ya, sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, di dalam komponen layanan BK dijelaskan pula atau ditegaskan pula bahwa sebagai kan ada komponen layanan BK itu ya, ingat kembali ya, komponen layanan BK komprehensif ada 4. Yang pertama adalah layanan dasar, yang kedua perencanaan individual maksud saya layanan responsif, yang ketiga adalah perencanaan individual, dan yang terakhir adalah dukungan sistem. 3 layanan sebelumnya itu layanan diberikan secara langsung kepada siswa ya, sementara dukungan sistem inilah peningkatan kompetensi guru BK khususnya yang perlu melakukan upgrade kompetensi dirinya, baik itu kompetisi sosial, pedagogik, profesional maupun kepribadian. Dalam hal peningkatan kompetisi itu, guru BK juga perlu mengikuti perkembangan zaman dari segi teknologi, karena mau tidak mau saat ini dunia pendidikan sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi informasi itu ya. Nah, ambil contoh misalkan sudah ada namanya platform sosial media, ini sangat terbantu untuk melakukan promosi sebuah instansi atau institusi, misalkan
di BK sekarang, di Prodi BK kan sudah ada sudah memiliki akun Instagram ya, BK_Undana. Coba kalian cari di Instagram ya, kalian follow Instagramnya BK Undana. Nah, itu sebagai ajang promosi instansi terkait dengan layanan-layanan ataupun informasi yang berkaitan dengan institusi tersebut, gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu komponen layanan dasar. Oke, berikutnya mengenai pemanfaatan TI dalam BK ya, secara teori ya, menurut White tahun 2007 itu merupakan penggunaan komputer, teknologi, dan internet merupakan upaya menunjukkan akuntabilitas kepada stakeholder. Nah, akuntabilitas ini maksudnya tanggung jawabnya sebagai seorang guru BK kepada yang menerima layanan. Siapa saja yang menerima layanan? Tentunya adalah siswa, kemudian orang tua siswa, juga yang mendapatkan informasi layanan BK itu bisa juga dari guru mata pelajaran dan juga kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Nah, sependapat dengan White, Gisbert dan Henderson itu tahun 2001 halaman 96 menyatakan bahwa memanfaatkan teknologi dan komputer dan internet sebagai ukuran dari akuntabilitas guru BK menjadi tantangan besar pada abad 21 ini. Nah, ini yang dua ahli ini yang menyatakan bahwa adanya teknologi informasi dalam layanan BK itu sangat membantu dalam proses pemberian layanan. Maka dari itu juga kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang sudah pernah dikembangkan oleh peneliti ya, termasuk saya juga. Nah, ini di sini tidak ada daftar nama saya ya. Oke, saya lupa tambahkan kalau tahun 2015 kemarin saya mengembangkan tesis saya, yaitu mengembangkan software yang membantu guru BK SMA dalam menentukan pemilihan peminatan siswa. Apakah siswanya cocok peminatan MIPA, IPS, atau bahasa? Bagaimana menentukannya itu? Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan, ada 7 komponen yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan pemilihan peminatan untuk kelas 1 ya. Sekarang sejak kelas 1 atau kelas 10 itu sudah ditetapkan, sudah langsung dipilih jurusannya itu MIPA, IPS, atau bahasa. Nah, untuk itu adanya aplikasi software atau software berbasis komputer itu yang saya buat bersama teman saya, seorang developer aplikasi yang akhirnya cukup membantu yang saya praktekkan di SMA di Kota Malang, dan responnya cukup bagus sehingga guru BK sangat terbantu dalam menentukan pilihan peminatan siswa kelas 10 waktu itu. Itu ya. Nah, inilah pemanfaatan teknologi di era digital ini. Ya, kita jangan alergi dengan perkembangan itu. Tentu tetap harus mengikuti sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jangan sampai kita tertinggal jauh dengan masyarakat yang ada di daerah Indonesia Barat ya. Misalkan di Jawa, waduh, kita sudah ketinggalan jauh ini dibanding dengan Indonesia Timur. Oke, tapi adanya teknologi ini merupakan suatu pemerataan terkait dengan penguasaan keilmuan atau pengetahuan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama, ayo kita belajar bersama ya dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan BK.
Oke, saya pikir itu saja materi hari ini ya. Nanti kalian bisa diskusi dengan mencantumkan komentar ya. Saya akan upload ini di YouTube. Untuk itu kalian bisa diskusi di kolom komentar ya. Baik, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti minggu depan lihat RPS-nya ya. Kita akan membahas mengenai pemanfaatan aplikasi untuk media presentasi. Kalian bisa pelajari PowerPoint, slideshow, apalagi Canva dan sebagainya untuk membuat sebuah media presentasi yang menarik. Oke, hari ini saya rasa itu ya yang sudah saya bahas, saya jelaskan terkait dengan pemanfaatan IT di dalam layanan BK. Sangat luar biasa sekali layanan BK itu terbantu dengan adanya teknologi informasi tersebut. Oke ya. Baik, demikian terima kasih atas pertemuannya dan perhatian kalian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.